Halo Movener, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini Ekte akan membahas alur film anime Mushoku Tensei bagian kedua, episode pertama, meneruskan petualangan Dead End yang menuju benua iblis. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Dan jangan lupa juga siapkan kopi panas suhu kacang umbi-umbian dan jagung beleduk untuk menemani hari kalian yang sangat menyenangkan. Ulas film. Hehe. Diceritakan, Rudes yang bercerita meneruskan perjalanannya. Baiklah tim Dead End, berangkat dengan semangat baru. Abis itu, kami bisa nemuin tumpangan kadal milik pedagang keliling. Lalu kami pun pergi menuju bagian depan dasar benua iblis. Melalui pengalaman gagal kami yang telah lalu, kami memutuskan untuk melakukan sebuah rapat perencanaan tim. Kami menambahkan kepaduan kami dengan cara menyetujui laporan, komunikasi dan konsultasi. Eris berusaha mengembangkan logat iblisnya. Eris selalu ngerasa stres karena gak bisa paham dengan percakapan dengan logat iblis. Tapi karena yang ngajarinnya itu aku sama Ruijerd, dia jadi bisa lancar dengan waktu singkat. Lalu kami pun pergi ke arah utara. Dan setelah beberapa bulan, kami pun sampai ke kota pelabuhan benua iblis, Pelabuhan Wen. Eris yang merasa senang sembari berkata, "Wow, itu kan laut. Ini pertama kalinya aku melihat laut." Dan tim Dead End di Pelabuhan Wenport, hari ke-1. Aku sempat dengar dari para pelayan kalau laut itu beda dengan sungai, dan rasanya lebih asin, lebih luas, dan lebih dalam. Apa kau tahu itu, Rudes? Dikatakan Eris. Rudes hanya bengong melihat kepolosan Eris. Lantas Ruijerd berkata, "Selama ini kita sering bercakap dengan logat iblis. Dia sudah jadi jago makenya. Ya, dia sudah berkembang pesat. Sekarang Eris udah gak bakal ketinggalan percakapan kita lagi." Rudes hanya tertawa dan terlintas di pikirannya sembari berkata di dalam hatinya, "Ngomongin soal berkembang pesat, penyangga dada yang waktu itu longgar di Eris, sekarang tiba-tiba udah ngepas aja. Dehehe." Yang melihatkan muka mesumnya. Wah, tahu-tahu udah ada cowok yang mau ngegombal dia tuh. Aduh, Eris ini. Dikatakan Rudes yang melihat Eris dihampiri orang asing. Pas sekali sekarang kita bisa lihat apa dia bisa lancar berbicara dengan orang selain kita. Dijawab Ruijerd. Eris hanya bengong dan heran saat tangannya dicium pria tersebut. Dan hal itu membuat Rudes kaget. Lalu tiba-tiba Eris berteriak, "Kau pikir apa yang kau lakukan itu?" Dan Rudes yang melihatnya pun berkata, "Oh, sudah lama aku gak ngeliat jotosan maut Boreas itu. Tapi hampir aja. Ya, kau kembali make logat manusiamu di akhir-akhir tadi." Lantas Eris pun menjawab sambil berteriak, "Bukan gitu." Dan dijawab lagi sama Rudes, "Hah? Apanya yang bukan gitu?" Ruijerd yang melihat mereka berkata, "Lah, kok gini?" Lalu Eris yang polos berkata, sambil berteriak, "Itu cuma sarung tanganku aja. Ya, lihat kan? Aku gak bakal make sarung tangan itu lagi." Dan sembari melemparkan sarung tangannya, Rudes dan Ruijerd yang melihat sarung tangannya dibuang, kompak berkata dan berteriak, "Jangan buang perlengkapanmu. Sayang kalau harus beli lagi." Lantas dijawab Eris yang galak, berisik, dan terus Eris menyodorkan tangannya ke wajah Rudes sembari berkata, "Nih, Rudes." Namun Rudes yang heran berkata, "Hah, apaan?" Eris yang memaksa berkata dan berteriak sambil menyodorkan tangannya ke muka Rudes, "Nih." Namun Rudes yang tak tahu dengan maksudnya. Dengan polos dia langsung menjilat tangannya. Dan lantas Eris yang heran dengan apa yang dilakukan Rudes, hanya bengong melihat tangannya yang basah dengan air ludah Rudes. Dan dia pun berteriak, "Bukan gitu." Sambil memukul wajah Rudes. "Ah, maaf Rudes, tapi harusnya kau tidak menjilatnya." "Ya," dikatakan Eris dengan muka yang menyesal karena sudah memukul Rudes. Dan Rudes pun bertanya kepada Ruijerd, "Dia kenapa sih? Terus aku mesti gimana barusan?" "Kau gak ngerti ya?" dijawab Ruijerd. Dan bertanya dalam hatinya, "Bentar, apaan maksudnya?"
Di sisi lain, seorang wanita berkata, waktunya kita memancing pria lagi. Hari ini, yang melihatkan muka girangnya, lelaki pendek yang bersamanya berkata, "Jangan berlebihan ya, Elinalis." Dan dijawab temannya yang berada di belakang, "Benar tuh, apa kamu sudah lupa, Elinalis? Alasan kita pergi berpetualang." Dan ternyata itu adalah Rosie, gurunya Rudes, yang sudah berada 3 hari di pelabuhan Wen. Lantas dijawab Elinalis, "Ya, pastilah enggak dong, Rosie. Alasan kita berpetualang itu untuk menemukan murid kesayanganmu, Rudes yang menghilang setelah bencana teleportasi, itu kan?" Dan tanpa disadari apa yang mereka cari berada di depan mereka namun tak menyadarinya. Di sisi lain, Ruijert bertanya, "Nah, sebaiknya kita ngapain di sini?" Dan dijawab Rudes, "Pertama, kita cari penginapan dulu. Terus kita kumpulin informasi di guild." Dan Eris pun berkata, "Hei, aku mau coba berenang di laut." Lantas dijawab Rudes, kau mau berenang?" Sambil melihatkan muka senang. Lantas dijawab Ruijert, "Sebaiknya jangan. Ada banyak monster kuat yang hidup di bawah air." "Oh," dijawab Rudes. Di sisi lain Rosie yang menjawab perkataan Elinalis tadi. "Ngomong apaan kau ini, Elinalis? Bukan cuma Rudy aja, tapi kita harus mencari seluruh keluarga Greyrat." Dan lantas dijawabnya, "Mulai lagi tuh, kamu cuma pengen cepat-cepat ketemu sama murid kesayanganmu itu, kan?" Dan dijawab lagi Rosie, "Bukan gitu, tahu." Yang sembari menutup mukanya dengan topi miliknya. Dan tak sadar rombongan mereka pun berpapasan. Rosie yang tak menyadarinya, sambil bergumam, "Dasar." Lantas Rudes yang mendengar gumaman Rosie pun kaget, berhenti, dan berbalik ke belakang untuk melihat. Eris yang melihatnya pun bertanya, "Rudes, ada apa?" Dan Ruijert pun heran apa yang terjadi pada Rudes. Namun Rudes tak balas perkataan Eris. Dia hanya berkata dalam hatinya, "Kayaknya barusan aku ngedengar suaranya Master." Gak mungkin. Master kan harusnya ada di Saron, tempat yang jauh. Dia gak mungkin ada di benua iblis." Dan terus bergumam, "Gak." Lantas menjawab Eris, "Gak apa kok, yuk lanjut." Dan terus mengajak jalan lagi Eris sembari tersenyum. Namun di dalam hati dia berkata, "Tapi, aku pengen ketemu Master lagi." Di sisi lain Rosie pun merasakan kehadiran Rudes berhenti dan melihat ke belakang dan berkata, "Itu kan." Namun dia dipanggil Elinalis. "Rosie, ayo sini cepetan." Dan Rosie pun pergi sembari berkata, iya." Di sisi lain yang jauh, seorang wanita yang terantai terlatih-tatih untuk berjalan. Sosok yang menggenggam takdir. Ialah sosok gadis kecil. Dengan menahan sakit dia sembari berkata, "Sial, tak disangka aku bisa-bisanya jatuh di tempat macam ini." Dan kemudian dia pun pingsan. Diceritakan tim Deten, yang berada di benua iblis, kota pelabuhan Wen. Mereka berada di tempat bea cukai. Terdengar teriakan, "Apa? Tarif untuk seorang Supart itu 400 kali lipat dari manusia. Kenapa mahal banget?" Dan ternyata itu teriakan Rudes. Penjaga itu pun menjelaskan yang sembari menutup kupingnya, "Aku tidak tahu. Semuanya sudah diperketat untuk mencegah teroris. Bila kami, kebetulan, membawa seorang Supart, itu akan jadi permasalahan luar negeri." Rudes pun menjawab, "Tapi mana mungkin kami bisa sanggup membayar semahal itu. Sudah setahun lamanya semenjak kami pergi untuk pulang ke rumah." Lantas Eris pun menghampirinya dan berkata, "Rudes, permisi namun perihal apakah yang kalian sedang permasalahkan ini? Sosok dari keluarga Greyrat haruslah memiliki martabat yang lebih daripada itu." Dan seiringnya waktu, si Eris juga sudah mulai tumbuh dengan baik. Penjaga yang melihat Eris berkata dalam hatinya, "Gadis super cakep." Terus Rudes pun menjawab perkataannya, "Eris, kita mungkin gak bisa naik ke kapal karena mereka meminta bayaran yang mahal banget buat tarifnya si Ruijert." Eris yang mendengarnya pun kaget dan kembali ke sifat asalnya. Berteriak dan berkata, "Apa, kenapa kau begitu? Kenapa kau tidak bisa mengakali soal tarifnya Supart itu?" Rudes yang melihatnya pun heran. Dan berkata, "Oit Eris,
Jangan main sikat gitu. Lantas berkata dalam hatinya. Padahal baru aja tak kira kamu sudah mulai dewasa. Dasar Eris ini. Sifat biasamu langsung balik lagi toh. Dan siapa yang ngira juga kami bakalan nemu jalan buntu di sini. Lantas Rudes mendengar orang yang sedang bergosip mengenai timnya. Si botak dan gadis pemarah itu. Bukannya mereka itu dari Deaden. Pria sebelahnya menjawab. Deten, artinya itu si Supart. Pria satunya berkata lagi. Oh, bego. Deten, nama party mereka. Mereka itu para peniru yang dibicarakan orang-orang. Banyak yang bilang kalau mereka itu biadab. Tapi ada beberapa yang bilang mereka tidak jahat. Cuma dengan 3 orang saja, mereka bisa naik ke tingkat A. Bukan hebat banget tuh? Dan dijawab temannya. Oh, mendengar hal tersebut Rudes membayangkan. Dan berkata, supaya menghilangkan reputasi buruk suku Supart. Tiap kali kami berdiam di kota baru, kami selalu bilang, temuilah sang Ruijerd dari Dead End, buat mengiklankan namanya sedikit. Tapi karena kami sudah mencapai tingkat A, kayaknya kami sudah jadi semakin terkenal. Mungkin hari di mana semua orang berhenti salah paham tentang suku Supart itu akan segera tiba. Orang tersebut pun melanjutkan percakapannya. Ya memang hebat tuh. Meski mereka yang asli ataupun yang palsu, mereka itu memang hebat. Si anjing ganas, Eris, terus si anjing penjaga, Ruijerd, dan master mereka, Ruijerd. Banyak yang bilang kalau yang paling parah dari mereka itu si masternya. Gak mungkin. Padahal dia cebol gitu. Rupanya dia yang jahat toh ya. Mendengar hal tersebut Rudes pun berkata dalam hatinya, biarlah mereka menertawakanku. Tapi, kenapa cuma namaku doang yang ngaco gitu? Rudes pun bergumam. Maaf soal Supart palsumu ini. Lantas penjaga berbisik kepada Rudes. Saat kamu menaiki kapalnya, mereka akan mengecek spesies tiap orang lewat dengan ketat. Jadi, meski kamu membayar semua uang itu, semuanya akan percuma saja. Rudes yang mendengar hal itu kaget dan berkata, artinya, Ruijerd yang berada di meja makan tampak bingung dan berkata, aku ini Migurd. Dan dijawab dengan hatinya, berbohong begitu bakalan percuma. Mesti gimana nih? Sembari meminum air yang ada di gelas. Lantas dia berkata kepada Rudes, maaf soal itu. Kita tidak bisa berangkat karena aku. Lantas Rudes pun menjawab dengan muka konyolnya. Papi jangan bilang begitu dong. Aku bukan ayahmu. Dijawab Ruijerd dengan muka anehnya. Dan dijawab Rudes lagi. Bercanda aja tahu. Lantas Eris pun ikut berkata, tapi mesti gimana ini? Kita kan gak bisa pergi meninggalkan Ruijerd saja sendiri, kan? Dan terus dijawab Rudes, yoi, kita gak bakal pergi tanpa dia. Dan lantas Rudes pun mempunyai ide, sambil mengacungkan 3 udang yang dipegangnya dan berkata, kita punya 3 pilihan. Pertama, kita bisa mengambil banyak kerjaan untuk ngedapetin banyak duit buat bayar biaya berlayar ke Miris. Lantas Eris pun menjawab sembari makan. Tapi, bukannya itu akan memakan banyak waktu. Dan Rudes pun menjawabnya, memang, kalau kita ngelakuin ini, paling nggak akan ngemakan waktu selama 1 tahun. Aku juga khawatir tentang keluarga yang lainnya. Jadi kalau bisa aku pengen ngehindari pilihan ini. Dan pilihan kedua, kita bisa masuk ke dalam labirin untuk mengumpulkan kristal sihir, benda sihir, dan juga harta lainnya. Tentu ini akan sulit, tapi kita bisa ngedapetin banyak duit sekaligus. Mendengar hal itu Eris pun senang dan berkata, labirin, kayaknya bagus tuh ayo kita. Dan sebelum dilanjut perkataannya pun dipotong Ruijerd dengan berkata, tidak bisa. Lantas Eris pun bertanya ke Ruijerd dengan nada tingginya, kenapa tidak? Ruijerd pun menjelaskan perkataannya. Labirin itu sangatlah berbahaya. Ada beberapa perangkap yang bahkan tidak bisa terlihat oleh mataku. Meski aku menyerahkan itu, aku sendiri gak pengen masuk ke situ. Itu sangat berbahaya tahu. Dan Eris pun menjawab pertanyaannya dengan muka memelas. Padahal, aku pengen ngeliat itu. Dan lantas Rudes pun melanjutkan ide. Ketiga, kita cari seseorang penyelundup di kota ini. Ruijerd yang mendengarnya pun kaget dan berkata, penyelundup, ada tarif yang harus dibayarkan saat barang dibawa ke perbatasan seperti ini. Kalau kamu seorang pedagang,
kamu diperlukan untuk membayar tarif dari barang itu sendiri. Jadi bayangin aja, kadang-kadang orang mesti ngebayar mahal buat tarifnya itu. Rhodes pun berpikir dan menjawab, untuk orang-orang yang tidak bisa membawa masuk barang tertentu dengan cara biasa, pasti perlu bantuan penyelundup untuk memasukkan barangnya lewat pintu belakang. Lantas Eris pun ikut bertanya, oh, kalau begitu, barang macam apa saja yang tidak boleh dimasukkan dengan cara biasa? Dengan semangat Rhodes pun berkata, ya, dan lantas mengurungkan niatnya sembari berkata dalam hati, hampir aja, kalau aku keceplosan bilang, contohnya itu macam budak, Sir Wizard bisa ngamuk-ngamuk entar, sembari memukul kepalanya sendiri. Tapi meski gitu, semua pilihan tadi itu gak terlalu. Rhodes pun sembari berpikir, meneruskan perkataan dalam hatinya. Aku pengen sebisa mungkin menghindari hal-hal buruk yang ada. Masih ada satu pilihan lagi bukan? Dan film pun selesai. Nantikan episode selanjutnya. Show, jangan lupa untuk tersenyum hari ini. Ekte pamit ya. Assalamualaikum.